Halo, maaf ya teman tidurmu minggu kemarin nggak ada. Soalnya ya akunya lagi bindeng, terus sekarang baru rekaman. Sekarang tanggal 14 Juni 2024 jam 18.18. Bisa pas gitu. eh aku mau disclaimer dulu tapi ya. Ini kayaknya udah disimpan di judul sih, tapi aku mau disclaimer lagi. Apa yang mau aku omongin sekarang gitu ya, kayaknya bakal gimana ya, nggak terlalu beraturan gitu, karena teman tidurmu kali ini lebih ke overthinking aku aja, jadi maaf ya. Terus ya gitu sih, karena emang overthinking gitu ya. Namanya juga overthinking, jadi kayaknya nggak bakal terlalu banyak kata-kata afirmasi gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian lagi nggak mau nerima hal-hal yang negatif gitu ya, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dilanjutin lagi nontonnya. Terus uh, karena suasananya overthinking, jadi kita sambil hujan-hujanan aja ya. Nggak apa-apa kok, hujan-hujanan nggak apa-apa. Yang penting hujannya bukan di pipi. uh, Sebenarnya ya, tadinya tuh aku nggak bakal ngebahas ini. Jadi sebelumnya tuh aku mau ngebahas yang lain gitu loh. Mana ya? eh Biasanya tuh kalau misalnya ada apa-apa tuh kan aku ngomongnya ke The Dark Side ya, membership tier tertinggi. Nah ini, gimana ya cara menangkal ke overthinkingan ketika semuanya baik-baik aja, kayak semua sempurna gitu loh, all good, tapi udah gitu khawatir kalau ada sesuatu yang buruk di balik ini semua. Nah itu tuh uh, topik awal. Topik awalnya itu, tapi nanti bakal ada yang kedua sih kalau waktunya cukup ya. Jadi pernah gak sih kalian ngerasa kayak gitu, kayak semuanya tuh sedang baik-baik aja gitu, kalian makan dengan benar, berkegiatan dengan baik, produktif, pokoknya semuanya lancar gitu loh, kayak nggak ada masalah aja hidup kalian tuh. Nggak ada yang uh, ngasih masalah ke kalian, nggak ada yang curhat tentang masalah juga ke kalian, pokoknya semuanya tuh lancar gitu loh. Terus kayak kalian tiba-tiba khawatir gitu, khawatir kalau misalnya kenapa ya, kok semuanya baik-baik saja sih, ada apa nih, apakah nanti bakal ada masalah, apakah nanti tiba-tiba bakal ada hal buruk yang terjadi. Pernah gitu gak sih kalian? Dan sebenarnya hal yang kayak gitu tuh ya banyak dialami oleh orang-orang sih, bukan cuman kamu sendiri gitu. Banyak dialami lah sama orang lain. Cuman kan kadang outputnya aja gak sih yang beda. Ada yang pada akhirnya gak bisa tidur karena bingung gitu ya. Karena
malah bikin karena malah bikin skenario sendiri di otaknya. Kalau misalnya gini gimana, kalau misalnya gitu gimana, terus aja bikin skenario sendiri tuh sampai gak bisa tidur. Taunya kita malah bikin diri kita khawatir dengan skenario yang sebenarnya mungkin gak akan terjadi juga. Aku juga suka kayak gitu kok, beberapa kali gitu. Dan ya kadang-kadang ke bawah suasana gitu ya. Kadang-kadang suka jadi nangis sendiri. Kadang-kadang suka kesel sendiri gitu. Padahal nggak terjadi. Ya mending ya kalau misalnya pas lagi overthinking kayak gitu, terus kita bikin skenario yang buruk gitu misalnya, kita mikirin juga solusinya. Tapi kalau misalnya enggak gimana? Terus kayak cuman berlarut-larut dalam skenario yang menyedihkan dan membuat kalian sendiri marah gitu. Capek gak sih? Makanya mungkin bagi sebagian orang gitu ya, distraksi sebelum tidur tuh sangat dibutuhkan. Kayak orang-orang yang harus ngedengerin apa sebelum tidur. Nggak bisa gitu kalau misalnya tidur dalam keadaan yang sepi, tenang. Kemarin tuh kapan ya? Pokoknya aku tuh sempet kayak ngeliat postingan gitu kan. Apa ya, dari psikolog apa gitu aku lupa. Jadi ya memang ada beberapa keadaan gitu ya yang membuat kita itu emang lebih nyaman kalau misalnya tidur dengan kebisingan gitu loh. Pernah ada ya, aku tuh pernah punya temen dulu banget gitu. Aku ngomong pernah punya temen karena sekarang aku udah nggak temenan lagi sama dia. Jadi dia tuh sempat bilang gitu kalau misalnya sebelum tidur tuh dia tuh suka ngedengerin lagu metal gitu loh. Kayak lagu metalnya tuh bukan lagu emo yang kayak My Chemical Romance gitu, atau yang bukan lagu kayak lagu scream gitu loh. Aku nggak tahu sih genre scream tuh apa ya. Cuman kayak lagu-lagu yang teriak-teriak gitu. Aku bingung kan ya, aku heran gitu kayak, hah? Lah, gimana ceritanya bisa tidur gitu kan? Kan berisik gitu. Tapi ya ternyata ya emang ada, dan untuk beberapa orang emang harus kayak gitu untuk menghindari kegelisahan atau kekhawatiran yang ia rasakan sebelum tidur, atau momen-momen apa ya, kayak sunyi dan senyapnya gitu loh. Jadi kayak ada orang yang gak bisa tuh kalem gitu ya. Gak bisa ngedengerin keheningan gitu. Kayak kalau hening tuh malah jadi bikin dia gelisah misalnya, malah jadi bikin dia mikirin yang enggak gitu loh. Terus ya tadinya ya teman tidurmu tuh mau berhenti di video yang kemarin, yang I Can Be Your Mommy, karena ya apa ya, ya viewsnya nggak naik lah gitu. Dan aku juga nggak tahu gitu sebenarnya teman tidurmu tuh dibutuhkan atau enggak sih gitu, perlu atau enggak sih sebenarnya. Ada nggak sih orang yang
apa ya, kayak excited gitu, yang nunggu-nunggu banget nih teman tidurmu buat rilis. Aku nggak tahu gitu, jadi kayak ya akunya juga agak ragu gitu buat ngelanjutin. Tapi ya pas kemarin gitu ya, aku ngelihat ada postingan kayak gitu, terus kayak dipikir-pikir gitu ya, kayak iya sih, ada beberapa orang yang emang harus ditemenin gitu tidurnya. Ya walaupun setiap orang punya preferensinya masing-masing gitu ya buat dalam tanda kutip ditemenin gitu. Ada yang ya itu tadi, ada yang mungkin ngedengerin podcast biar lama, ada yang ngedengerin musik gitu, ada yang ngedengerin murotal gitu misalnya. Ya macam-macam lah. Jadi ya udah deh, kali ini aku lanjutin dulu gitu. Walaupun aku nggak tahu aku ada di bagian mana di antara preferensi itu ya. Cuman ya semoga bisa apa ya, bukan mencapai sih, apa ya, semoga bisa membantu, menolong gak tahu siapa yang membutuhkan. Ya mungkin siapa tahu ada yang sendiri gitu kan. Gak pernah komen, gak pernah apa ya, gak pernah nanyain misalnya, tapi selalu menantikan teman tidurmu. Semoga bisa membantu. Nah, jadi oh iya, aku mau nambahin deh. Aku dulu tuh pernah kayak gitu kan, kayak sempet curhat juga sama mentor aku gitu tentang hal ini, kayak gimana ya gitu. Terus udah gitu kata mentor aku, dia bilang katanya ya harusnya kita tuh gak mikir kayak gitu, kita tuh gak berprasangka buruk terhadap hidup kita gitu loh. Kalau misalnya kita overthinking dan membuat skenario yang pada akhirnya menenggelamkan kita gitu ya, ya itu gak bagus, karena ya itu ibaratnya kayak kita berprasangka buruk pada rencana Tuhan, yang kita tahu rencana Tuhan itu ya rencana yang terbaik gitu loh. Jadi ya waktu itu sih kata mentor aku ya dihindari ya. Ya harusnya kalau misalnya lagi ngerasa khawatir gitu, ya kita berdoa gitu. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang baik kepada kita, ya kita bersyukur gitu kan. Ya syukurilah, bukan malah curiga gitu loh dengan apa yang Tuhan berikan kayak gitu. Cuman mungkin emang kita tuh sering lupa aja gitu kan, dan lebih seringnya bermain dengan apa yang ada di pikiran kita sendiri gitu. Nah, itu tadi tentang keresahan aku yang udah ada jawabannya. Jadi itu kan udah ada jawabannya, cuman harus sering diingatkan mungkin ya. Jadi ya buat reminder aku juga. Nah, overthinking aku yang selanjutnya ini tuh kayak sesuatu hal yang gimana ya, aku merasakannya tapi aku gak tahu apakah ini baik atau buruk gitu loh. Aku gak tahu apakah ini sesuatu hal yang akan ada jawabannya gitu. Jadi ini mungkin judul yang bakal aku kasih ya.
dewasa atau emang mati rasa. Ya aku kan udah tua ya, tua banget. Ya udah bisa dibilang tante-tante lah. Eh, terus ya seiring berjalannya waktu gitu ya, semakin di sini semakin jarang buat nangis sih, buat marah, yang beneran marah gitu ya, nangis yang beneran nangis. Ya aku kalau nangis di live streaming ya aku nangis, cuman kayak yang sampai nyesek banget gitu. Terus biasanya gitu ya, selama ini tuh ya akhir-akhir inilah aku tuh nangis atas apa yang terjadi pada orang lain gitu loh, atau marah yang terjadi karena orang lain, yang terjadi atas apa yang dirasakan orang lain gitu. Kayak misalnya aku kan eh main game tuh, nah terus udah gitu ceritanya sedih banget, aku sedih kan, padahal itu sebenarnya nggak terjadi di hidup aku, atau aku nggak ada di situ gitu kan, bukan aku gitu yang apa gitu misalnya, tapi aku nangis. Terus kayak misalnya aku dapat cerita gitu, kalau misalnya dia tuh lagi kayak gini gini gini, aku nangis, tapi aku tuh nangis menangisi dia gitu loh, menangisi orang lain. Atau misalnya marah, ada yang ngadu gitu misalnya, aku marah karena ya jadi ikut marah aja gitu. Padahal mungkin yang ceritanya udah nggak marah ya, tapi akunya marah sih. Nah ini tuh kan terjadi beberapa kali gitu ya, dan ya tadi tuh kayak aku sempat mikir gitu kan, kapan ya terakhir kali aku menangisi sesuatu hal yang emang terjadi pada diri aku gitu loh. Terus kayak aku susah banget tuh ngejawab pertanyaan dari diri aku sendiri. Aku tuh beberapa kali cerita gitu kan di membership Adopted Children, terus kayak ya ada hal ini, ada hal itu, ya aku sedih tapi nggak sampai nangis juga gitu loh, sedih yang sedih nggak berdaya gitu loh. Tapi aku masih tetap bisa melakukan apa ya, normal things that I have to do gitu, masih berfungsi dengan baik kok badannya, ya udah lakuin aja gitu. Terus kayak aku mikir gitu kan, itu tuh bagian dari dewasa bukan ya? Kayak apakah itu yang disebut profesional sebagai orang yang dewasa gitu? Kayak apapun yang terjadi tetap kerja. Kita mengesampingkan emosi diri kita sendiri untuk tetap bisa bertahan hidup gitu. Kayak aku pernah gitu ya, ada titik dimana semuanya tuh aku tuh sensitif banget gitu, kayak apa-apa nangis, apa-apa marah gitu, emang diekspresikan gitu kan, baper lah, tapi capek gitu loh. Kayak kenapa juga gitu aku tuh harus, ya yang sekarang terjadi gitu ya, kenapa aku harus menangisi sesuatu hal gitu, kenapa aku harus marah kalau hal itu tuh gak akan jadi apa-apa juga, gak akan selesai juga kan masalahnya. Dan ya aku gak tahu sih apakah itu jadinya kayak denial dengan apa yang kita rasakan gitu, kayak memaksa diri kita untuk tidak merasakan apa yang kita rasakan, atau ya itu kayak ya udah anggap aja ini mah profesional sebagai orang dewasa aja gitu.
atau ya emang mati rasa aja. Aku sering kali tersentuh gitu ya dengan beberapa hal yang terjadi dengan aku gitu, kayak terharu lah. Tapi kalau misalnya disakitin gitu, dikecewakan lah, kayak aku udah gak punya energi gitu loh buat menangisi hal itu, atau kecewa dengan hal itu, atau marah dengan hal itu. Iya, kayak ya udah, ya ya udah aja gitu. Oh, aku disakitin nih misalnya, atau oh aku harus marah nih karena aku diejek misalnya, tapi kayak gak punya energi gitu loh. Ada perasaan untuk nangis dan marah, tapi udah gak bisa gitu, udah gak mau buat mengeluarkan hal itu. Toh ya buat apa gitu. Nah, permasalahan itu aku nggak tahu sih ini tuh hal yang baik atau buruk gitu ya buat aku rasain, buat aku lakukan. Aku nggak tahu juga kalian pernah kayak gitu atau enggak, atau mungkin sering, atau mungkin kalian juga ngerasain hal yang sama. Kalau iya, kalian juga kayak gitu, dan mungkin kalian lebih tahu jawabannya gitu, lebih tahu ternyata itu baik atau buruk, kasih tahu ya. Dan ya kalau kalian mau ngasih tahu aku sesuatu hal gitu ya, tapi kalian gak mau meninggalkan komentar di video ini, masih ada formulir yang ada di kolom deskripsi kok, yang formulir 2024 time capsule sama yang consideration. Jadi gak apa-apa kalau kalian mau nulis di situ, atau mungkin di formulir Selasa Bercerita. Buat aku sekarang sih ya aku gak tahu. aku jujur gak tahu sih harus gimana gitu ya menyikapi hal ini. Tapi ya udah. Kalau misalnya saatnya kerja, terus ya sebisa mungkin bisa memperlihatkan versi terbaik kita ke orang lain, dan ya berhati-hati dengan hati. Gitu kali ya. Semoga kalian juga hati-hati ya dengan hati, jangan sampai mati. Ya udah, gitu aja. Rencananya sih aku tuh tadinya mau ada segmen buat baca kolom komentar kan, tapi kayaknya waktunya gak cukup ya karena ini udah 23 menit. Jadi udah di sini aja. Semoga membantu ya. Entah apapun itu sebenarnya. Aku nggak tahu aku ngebantu atau nambahin masalah ke kalian. Tapi semoga video ini bisa mencapai kemanapun kalian dibutuhkan, dan siapapun kalian yang membutuhkannya. Sedikit banyaknya semoga bermanfaat, kurang-kurangnya mohon maaf. Selamat tidur, semoga nyenyak ya tidurnya. MK Ana Alia, your lovely and friendly mama wannabe. Good night.